warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas segala rahmat dan karunia yang sudah dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai pengikut-pengikutnya tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita kedatangan tamu dari Yayasan Peduli Bangsa Mutiara Terang Bangsa, ya, dari Jakarta. Ya, alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan untuk bisa bertemu dengan mbaknya ini atau kakanda kalian yang ada di depan, ya. Kami ucapkan selamat datang kepada Mbak siapa namanya tadi? Mbak Angel, ya. Selamat datang di sekolah kami di SDN 24 Rabangodo Utara. Semoga kehadiran Mbak Angel bisa memberikan warna baru buat murid-murid kami di sini, yang terlebih kepada materi yang akan disampaikan nanti adalah dampak penggunaan gadget dan media sosial. Itu yang Mbak Angel lihat. Jadi harapan ibu, anak-anak semua, kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kalian dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh Mbak Angel nanti, ya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya, ya Mbak Angel. Iya. Harapan ibu, ini kesempatan yang langka, anak-anak, ya. Kita dikunjungi langsung ini dari Jakarta. Ya, tidak semua sekolah mungkin yang dapat Mbak Angel, tapi sekolah-sekolah yang bisa dijangkau. Berarti yang dekat-dekat yang bisa dijangkau. Nah, kita harus bersyukur kita mendapatkan kesempatan itu. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, karena nanti pasti ada manfaatnya. Ini tidak kegiatan yang bukan sia-sia, tetapi kegiatan yang merupakan edukasi, ya, pembelajaran buat kalian, dan sudah tentu pasti ada manfaatnya, ya. Karena memang sekarang zamannya zaman digital, pasti ada kelebihan dan kekurangan, pasti ada dampak dan reaksi dari penggunaan itu. Jadi mari kita dengarkan bersama pemaparan atau penyampaian materinya nanti yang akan disampaikan oleh Mbak Angel. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat datang Mbak Angel. Semoga Mbak Angel bisa nyaman sampai pada akhir materinya nanti, dan waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Mbak Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, berarti kita kasih ya dulu ya. Kalau kakak bilang selamat pagi, berarti jawabnya pagi, yes, luar biasa. Bisa? Oke, selamat pagi. Pagi, yes, Luar biasa. Kurang semangat nih. Selamat pagi. Pagi, yes, luar biasa. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah sudah mengizinkan kami. Kami dari Yayasan Mutiara Terang Bangsa, seperti yang sudah dijelaskan sedikit oleh Ibu Kepala Sekolah. Perkenalkan, nama saya adalah Angel. Adik-adik bisa panggil kakak, Kak Angel. Nah, jadi pagi ini kakak dari Jakarta untuk adik-adik semua, dan kami akan membahas tentang bahaya gadget dan sosial media. Sebelumnya kakak mau nanya dulu, di sini yang udah punya handphone siapa aja? Ayo jujur. Udah handphone?
Oke, yang nggak punya handphone tapi pakai handphone orang tua. Selalu minjem pulang sekolah minjem. Oke, yang punya Facebook. Ya. Benar. TikTok. FF. Mobile Legend. Banyak ya. Yang punya apalagi Dota. Udah tahu ya. Yang punya game di handphonenya. Banyak. Yang punya sosial media, tahu sosial media? Tahu. Oke, nanti kita bakal bahas. Nah, kelihatan semua sampai belakang? Kelihatan sampai bawahnya kelihatan? Oke, yuk baca sama-sama dulu sekali lagi di atas. 1, 2, 3. Bahaya gadget dan sosial media. Tuh lihat sampai gambarnya tengkorak sampai main. Terus dari kecil sampai besar pemain komputer. Terus di otak di pikirannya udah ada obat-obatan. Kok itu sih kak? Padahal kan kita mau bahas gadget. Nanti kita bahas. Kenapa gambarnya adalah narkoba. Sebelumnya kakak punya teman. Ganteng gak? Dia dari luar negeri. Dia bule. Kakak mau kenalin. Dia tuh pinter gitu. Bisa bahasa Indonesia loh. Mau dengar gak dia? Mau dengar dia ngomong gak? Nah, namanya itu Jessa. Jessa, jadi kita panggil dulu Kak Jessa, keluar dong gitu ya. Oke? Kalau nggak semangat dia nggak keluar. 1, 2, 3. Kak Jessa, keluar dong. Gak mau ngomong. Belum mau ngomong dia. Sekali lagi yuk. Kak. Sekali lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Nah, udah muncul. Oke. Selamat pagi rekan-rekan ini. Nusa Tenggara Barat. Kita tentu sudah tidak asing lagi dengan gadget dan media sosial. Bahkan sebagian besar kita sudah sangat bergantung dengan kedua hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kita sadari bahwa dibutuhkan pengertian dan tanggung jawab dalam penggunaan gadget dan media sosial. Nah, kedengaran nggak ngomong apa? Hah? Ngerti nggak dia ngomong apa? Ngerti. Nah, Kak Jessa aja tahu pasti semua tiap hari pegang handphone. Yang bangun pagi langsung buka HP siapa? Wih, pulang sekolah langsung, ayo mabar. Nah, yang cowok-cowok nih. Nah, sekarang kita mau bahas, boleh nggak sih kita main game? Boleh? Boleh main game? Boleh main TikTok? Boleh? Oke, kita lihat dulu. Tujuannya. Nah, tujuan kami kesini itu biar adik-adik tuh bisa paham arti dan manfaat dari gadget ini. Boleh atau enggaknya dan bisa menggunakan sosial media ini dengan baik dan benar. Kita lanjut. Kenapa sih kak kita harus bahas ini? Biasanya kan orang datang bahas yang lain. Oh ini handphone, ya udahlah biarinlah kami main game. Nah sekarang kita mau pahami. Sekarang ini kita ada di yang namanya adalah era digital. Era digital ini adalah periode waktu di mana teknologi digital telah berubah cara hidup kita. Oke, kakak simpulin seperti ini. Sekarang kita tuh di era digital. Apa-apanya itu menggunakan teknologi. Apa? Sama-sama bilang teknologi. Apa itu teknologi? Ini yang sekarang kita pakai. Ada ini dengan teknologi. Ini ada dengan teknologi. Speaker ada dengan teknologi. Bahkan kursi, baju yang kita pakai itu semuanya ada karena teknologi. Tapi yang lebih berbahaya adalah teknologi digital. Sekarang kita ada di era digital. Apa-apa langsung cuman satu klik udah kekirim ke yang di luar negeri. Dengan satu tekan bisa membuat orang bunuh diri. Dengan satu tekan bisa membuat orang bahagia. Dengan satu klik bisa membuat orang jadi depresi. Jadi semuanya tertentu di teknologi. Dengan satu ketikan. Bahaya nggak? Tapi menggampangkan juga. Kenapa? Nih kita lihat ya. Itu ada yang tahu gambarnya?
Gambar buku ya. Semua kelihatan ya. Nah, dulu kalau misalnya itu murid-murid atau yang kuliah, yang sekolah mau ngerjain tugas, itu pasti nyari buku. Pasti pergi ke perpustakaan, nyari toko buku, atau pergi ke pinggir jalan yang jual-jual buku-buku bekas. Intinya mereka butuh buku. Sekarang anak-anak sekolah kalau apa-apa bisa lihat ibu handphone. Di handphone itu ada yang namanya Google, Brainly, jurnal online, buku online. Bahkan kalau dulu itu orang mau baca novel, mau baca webtoon, di sini ada yang baca webtoon, yang mau baca kartun, sorry, mau baca kartun, baca novel, ada baca anim, gitulah. Itu semua dari buku. Sampai orang dulu itu bertumpuk-tumpuk bukunya. Tapi sekarang orang udah bisa pakai handphone, bisa lihat ibu. Itu adalah perubahan zaman dari era yang dulu ke sekarang. Kita itu ada di era digital. Di era jadi sekarang kita ada di apa? Era digital. Apa-apa itu serba digital. Dulu orang butuh kirim surat itu harus dari kantor pos, adik-adik harus jalan cari kantor pos, harus beli materai, dikirim nunggu 3 hari, belum lewati sungai, belum lewatin yang lain-lain. Sekarang kalau mau ngechat, mau kirim surat dari email, ada apa lagi? WA, apalagi Messenger, banyak ya. Perlu berhari-hari nggak untuk kirim pesan? Nggak ya, udah gampang banget ya. Nah, di bawahnya ada lagi. Ada yang tahu itu apa? Ada yang pernah lihat? Telepon genggam. Bukan telepon genggam, sorry. Ini dulu namanya wartel, kalau nggak salah ya Bu. Wartel telepon. Itu harus masukin koin. Kalau kita mau telepon mama nih, mau telepon papa yang ada di luar kota, contohnya itu teman kita, itu harus pakai koin, masukin nomor, dipencet, nomornya harus diingat. Kalau enggak disimpan di buku, terus udah baru bisa telepon. Kalau koinnya udah habis, waktunya habis, udah tet, udah selesai, nggak bisa telepon lagi. Bisa telepon tapi harus masukin koin lagi. Sedangkan sekarang kita udah bisa di handphone. Ini namanya adalah smartphone. Yuk, ada tahu smartphone? Kenapa Kak namanya smartphone? Dia nggak butuh apa ya? Dia udah canggih, namanya smart, pintar. Dia punya mata, kamera, dia punya telinga, dia punya mulut, speaker, terus dia punya perekam suara, dia punya otak juga, penyimpanan, memori. Ini tuh namanya smartphone, bukan hanya telepon biasa adik-adik. Bisa dengan satu handphone ini bisa bawa teman-teman semua untuk semakin jadi orang sukses, atau bisa jadi bahkan nggak jadi apa-apa. Bahaya nggak kalau nggak jadi apa-apa? Bahaya. Tapi semua mau jadi orang sukses? Mau jadi orang sukses? Kita pahami dulu. Oke. Sorry. Kita tuh adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu harus punya teman, harus bersosialisasi, harus berkomunikasi. Tahu komunikasi itu apa? Apa? Komunikasi itu apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Apa? Nah, pinter. Keren. Berbicara. Tangan-tangan dong buat temannya. Ke depan aja sih. Ke depan, jangan di belakang. Pinter. Sini di depan, sini. Bawa kursinya. Iya, berkomunikasi itu adalah berbicara dengan teman, berbicara dengan guru. Kalau semisal kita nggak berkomunikasi dengan orang, nggak berbicara dengan orang, kita nggak akan bisa gampang hidupnya. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial. Kita makhluk sosial. Makhluk hidup belum tentu makhluk sosial, tapi makhluk sosial udah pasti makhluk hidup. Kita lanjut lagi.
Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Teknologi mengubah manusia, mengubah budaya manusia dalam bersosialisasi. Aku mau nanya lagi. Tadi kita adalah makhluk berarti harus bersosialisasi. Tapi dengan adanya teknologi, baca ini garis bawahi, teknologi mengubah berarti yang tadinya kita dekat diubah menjadi jauh. Yang tadinya kita saling ngobrol dan ngomong ini langsung muka ke muka, akhirnya ngomongnya dari HP, mendekatkan yang jauh tetapi menjauhkan yang tahu nggak artinya apa? Gak apa-apa, ini sendiri aja. Oh, udah masuk. Oke. Kita lanjut ya. Yuk di sini semua ya. Kita lanjut. Kenapa seperti ini? Nih, ada yang lihat gambar ini? Kelihatan gak ya? Kelihatan gambar ini? Kira-kira mereka lagi ngapain? Lagi main HP, lagi kumpul sama teman-teman, lagi ngumpul. Tapi sambil main, sibuk dengan masing-masing. Pernah gak ada yang ngajak ini? Ayo kita pergi main-main, kumpul. Ayo, ternyata pas kumpul sibuk dengan HP masing-masing. Pernah? Pernah ya, sering ya. Lagi ada kegiatan di sekolah, besok boleh bawa HP, ini boleh bawa HP. Pas datang ke sekolah semuanya kumpul, sibuk semua dengan HP masing-masing. Pernah ya? Jujur. Nah, ini mengubah. Lanjut lagi, lihat keluarga, bahkan hewan peliharaan pun main HP. Loh, betul. Siapa yang pernah lihat bahkan kucing, dogi, terus apalagi hewan udah punya TikTok? Ada. Bahkan kucing pun udah punya TikTok, dogi udah punya TikTok. Berarti mereka main HP gak? Dikelola sama pemiliknya, tapi tetap. Bahkan hewan seperti ini, hewan peliharaan pun sudah punya media sosial. Bahayanya di mana? Nanti kita bahas nih. Mereka satu keluarga kumpul tapi sibuk dengan HP masing-masing. Bahaya. Beware. Di Indonesia ada yang tahu jumlah masyarakatnya berapa? Bukan 191, bukan. Ada 273 juta masyarakat Indonesia kurang lebih. Dan 70% diantaranya adalah pengguna sosial media. Itu masih manusia, belum sama hewan-hewannya. Ada sangat banyak. Sudah bisa dipastikan bahwa orang akan banyak yang seperti ini. Bahkan di kota besar, di Jakarta, adik-adik itu udah jarang banget melihat orang yang kumpul, benar-benar ngobrol. Iya kumpul, masih tetap kumpul, tapi dengan HP masing-masing. Ada yang udah pernah main itu? Ya. Tangan. Sampai sekarang masih main? Masih. Ada yang main karet? Main coklat? Coklat? Tahu coklat? Batu. Atau batu 5? Main batu 5? Yang ini apa sih namanya di sini? Tahu. Sampai sekarang masih main gak? Masih. Main ABC 5 dasar? Petak umpet? Masih. Tapi di kota-kota besar banyak yang nggak tahu permainan itu. Giliran ditanya, kamu tahu main ABC 5 dasar? Apa? Kamu pernah main coklat? Apa itu? Makanan. Loh, banyak yang seperti itu. Di kota-kota besar, anak-anak seperti adik-adik semua, bahkan di bawah kalian, anak-anak kelas 1 SD, itu udah nggak tahu apa ini. Apa itu main karet? Gimana caranya? Ajarin dong. Tapi mungkin ada yang masih pikir-pikir. Tapi kalau udah di kota-kota besar, di pusat kotanya Jakarta, di kota Bekasi, di kota Bandung, di Jawa, yang lainnya, itu sudah nggak tahu permainan apa ini. Sangat kasihan ya. Padahal seru nggak main ini?
Seru ya? Lebih seru ini atau handphone? Ayo jujur. Lebih seru main bola atau main FF? FF, bola. Lebih seru main ini atau makan sama keluarga? Tapi nyatanya banyak yang seperti ini. Kelihatan ini apa? Oh, HP. Ini keluarga lagi kumpul tapi sibuk main gadget, HP. Oke, kakak mau bahas dulu tadi soal gadget. Ada yang tahu gadget itu apa? Apa lagi? HP, laptop, komputer, apa lagi? Tab, apa lagi? TV, apa lagi? Tahu MP3 player? Dia bentuknya kecil, tapi itu khusus musik, dengerin musik. Pernah lihat? Nah, itu juga gadget. Yang punya PS, ada yang punya PS, itu juga gadget. Kak, bahasa Indonesia gadget apa? Bahasa Indonesia gadget ada yang tahu? Gawai. Pernah dengar gawai? Gawai? Pernah dengar? Jadi bahasa Inggrisnya apa? Gadget. Bahasa Indonesianya? Gawai. Nah, jadi gadget ini ada bermacam-macam. Tadi tuh lihat, ada yang pakai laptop, ada yang pakai tablet, ada yang pakai handphone. Belum ditunjukin yang PS dan yang lain-lain. Nah, tapi di balik itu ada dampak positifnya sebenarnya. Coba baca sama-sama yuk. Yang pertama, komunikasi lebih mudah, lebih cepat, lebih luas. Ketutup sama sosial. Yang kedua, berteman tidak dibatasi tempat dan waktu. Ketiga, oke, yang keempat dibaca sama cowok-cowok yang di belakang. 1, 2, 3. Oke, sekarang di FF bisa sambil teleponan nggak? Bisa sambil chattingan? Bisa. Chatnya sesama orang Bima atau bisa sama orang luar negeri? Bisa sama orang luar negeri kan? Dari TikTok bisa chat? Di sini siapa yang main TikTok? Wih, banyak cowok-cowok juga. Oke, terus dari Facebook bisa chat? Bisa ya, dari dulu bisa. Main apa lagi kalian? Main Mobile Legend? Mobile Legend bisa pakai chat gak? Bisa. Nah, komunikasi lebih mudah, lebih cepat, lebih luas, berteman. Ini semua itu sebenarnya ada di situ. Ada di TikTok, ada di FF, ada di semua aplikasi yang dipakai pada umumnya. Ada semuanya. Tapi sangat sering orang menyalahgunakannya. Kalau salah gunakan artinya tidak digunakan sesuai atau yang seharusnya. Akhirnya terjadilah dampak negatif dari teknologi. Yang pertama, apa? Mengalihkan perhatian. Yang kedua, mengganggu belajar. Di sini siapa yang lagi main handphone, terus disuruh ngerjain PR malah marah? Jujur. Ayo, oke, jujur, bagus. Kalau misalnya nih lagi main handphone, lagi main TikTok, nge-scroll TikTok, tiba-tiba disuruh untuk beli cabai sama mama. Dek, beli cabai dong. Iya mah, bentar lagi. Ya bu, bentar lagi. Iya 5 menit lagi. Sampai 2 jam gak dikerjain. Pernah? Pernah. Jujur pernah. Yang cowok pernah? Nah, itu kenapa dia mengalihkan perhatian. Di depannya ada apa aja? Di depan anak kecil ada anak kecil, depannya ada apa aja? Mainan, pensil, pulpen, buku, semua ini ada yang seharusnya dimainkan sama anak kecil. Yang seharusnya dimainkan oleh anak kecil, oleh seumurannya. Tetapi yang di tangannya adalah handphone.
Akhirnya lihat mukanya. Ada yang mau mukanya seperti ini? Tertutup dengan handphone. Perhatiannya udah nggak bisa kemana-mana lagi. Semua ke handphone. Tapi kan Kak cuma sebentar. Paling main FF berapa lama sih? Berapa lama? Yang biasanya main FF berapa lama? Sejam. Nah, kalau dalam waktu 1 jam kalian kerjain PR bisa selesai nggak? Bisa. Kalau dalam waktu 1 jam kalian olahraga bisa? Tapi kalian lebih memilih ke handphone. Itu yang salahnya. Kita lanjut lagi. Nih lihat, ada orang tenggelam, lautnya itu adalah handphone, gadget. Dan yang dimuntahkan adalah media sosial, aplikasi. Ada Facebook, ada email, WA, apalagi Yahoo, Chrome, semua. Dia udah kebanyakan main handphone, kebanyakan main gadget, akhirnya kecanduan dan akhirnya sakit, hilang. Siapa yang menyelamatkan? Buku. Jadi buku penting atau enggak? Penting. Oke, kenapa penting? Ayo, kenapa penting? Kita lanjut lagi. Nanti kita bahas lagi. Ingat ya, tulisannya ini semua ya. Oke. Kita lanjut deh. Tadi seperti yang kakak bilang juga, dalam keluarga bisa mengurangi pengertian dan perhatiannya. Ada yang ini tahu di mana? Di meja makan. Papanya lagi makan, anaknya juga lagi makan. Tapi apa yang buat mereka nggak bisa komunikasi? Handphone. Nggak bisa memperhatikan. Bapak sudah tidak memperhatikan anak karena handphone. Di sofa ini sebenarnya tertutup. Ada anak kecil lagi main, ibunya lagi ngecek Shopee, ngecek Lazada, mau belanja. Tapi semua perhatian itu udah ke sini. Anaknya udah nggak ditemenin main-main lagi. Dan di sini tempat tidur ada pasangan orang tua, suaminya sudah tidur, si bapak udah tidur, tapi si istri chattingan dengan yang lain. Ini yang membuat keluarga saat ini sudah banyak yang berantakan. Itu kenapa handphone bukan hanya berbahaya di kesehatan kita, tapi juga mempengaruhi hubungan keluarga. Bahaya nggak? Sangat-sangat berbahaya. Tapi masih mau main? Masih. Masih boleh main HP? Masih boleh, tenang. Nanti kita bahas. Dampak negatif teknologi dan media sosial yang lainnya. Siapa di sini yang kalau main FF main sama temannya mabar? Mabar. Oke. Ini kakak contohin ya yang biasanya terjadi. Lagi mabar, terus tiba-tiba temannya itu dipanggil mamanya. Aku mau keluar bentar ya, aku dipanggil ibuku. Mau disuruh keluar dulu. Terus kita bilang, jangan keluar lah, ini udah mau mati, dikit lagi kita menang. Tunggu jangan keluar. Tiba-tiba temannya keluar. Udah dibilangin jangan keluar. Semua keluar kata-kata mutiara. Pernah? Jujur yang lain pernah? Itu adalah ujaran kebencian, hate speech. Lagi main TikTok, tiba-tiba serang-serangan di komentar, saling ngejek di komentar. Sok kecakepan lu, siapa suruh lu lihat gua, siapa suruh kamu lihat kontenku. Lu banyak yang seperti itu. Pernah lihat itu juga? Di TikTok sering banyak ya, sangat banyak yang seperti itu. Itu adalah dampak negatifnya, ujaran saling membenci. Dan nih lihat, ada yang tahu ini apa? Pisau, sakit, tajam nggak? Bisa membunuh? Bisa ya. Nah, kalau kata-kata kita itu kata-kata kotor, itu bisa juga membunuh seperti pisau. Kenapa gitu Kak? Iya, kita lanjut nanti. Kata-kata dari kita bisa membunuh orang. Lanjutnya lagi bergantung dengan like. Siapa di sini yang kalau misalnya posting sesuatu ngelihat like-nya berapa?
ih udah berapa yang nge-like postinganku? Ih udah 100. Ih kok nggak sebanyak yang kemarin ya? Kemarin 100 tapi sekarang cuma 50. Nah, akhirnya kesel. Ngelihat temannya posting sesuatu, dia ngikutin. Kenapa? Karena postingan temannya banyak yang sukai, banyak yang like. Dan saat ini banyak yang seperti itu. Nah, saat ini bukan hanya di kota-kota besar, tapi banyak tempat yang lebih banyak orang yang lebih memilih like-nya banyak daripada postingannya bermanfaat. Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah lihat seperti itu? Jadi apapun dia posting mau itu bermanfaat, mau itu ngejek orang, mau itu buat bercandaan yang nggak betul, yang nggak benar, kata-kata kotor, dia pasti posting. Kenapa? Dia butuh like. Dia nggak membagikan hal yang positif, tapi dia hanya butuh like yang banyak. Sorry ya. Oke, kita sedikit lagi kita mau lihat video. Yang selanjutnya, dia nggak pede. Siapa di sini yang pakai filter kalau foto? Jujur, pakai filter biar apa? Biar cantik, biar putih. Kalau disuruh foto pakai kamera biasa mau nggak? Ada yang bilang nggak berani, nanti aku kelihatan gitu. Padahal enggak. Berarti kalau dengan seperti itu kalian tidak mencintai diri kalian. Kalau bukan kalian yang cintai diri kalian sendiri, siapa lagi? Yang mengurus diri kalian siapa lagi? Gak mungkin kan orang lain ngurusin kalian, gak kan? Jadi bukan berarti kakak melarang jangan foto pakai filter, enggak. Tapi ayo pede dengan diri kalian sendiri. Jangan menipu diri kalian sendiri dengan semua yang disediakan di kamera, dengan semua yang disediakan di handphone. Pakai filter, pakai topeng-topeng, ada kan filter topeng-topeng, pakai apa lagi? Banyak hal yang menutupi diri kalian. Terus ngelihat orang lain posting, dia kurus, dia cantik, dia pakai handphone baru, dia pakai baju baru, akhirnya kita mau. Ada satu kasus, jadi temannya ini punya handphone baru, handphone iPhone. Terus dia melihat, kok dia handphone iPhone baru ya? Akhirnya dia maksa orang tuanya untuk beli iPhone. Padahal orang tuanya itu gak sanggup. Dosa gak kalau maksa-maksa? Padahal cuma mau handphone. Tapi akhirnya dia jadi marah ke mamanya, marah ke papanya. Dan akhirnya berdampak ke hal yang lain. Nih kelihatan gak dia terikat? Orang yang ketergantungan membuat tidak bisa mengelola waktu istirahat dan belajar. Ini seperti yang aku bilang tadi. Sudah waktunya sholat, bentar satu putaran lagi. Sudah waktunya ngerjain PR, bentar lagi nge-scroll TikTok. Lagi waktunya tidur, malah begadang. Akhirnya besoknya terlambat ke sekolah, dihukum guru. Terus ngulang lagi seperti itu malamnya, begadang lagi. Akhirnya tiba-tiba sebulan masuk rumah sakit. Kenapa? Begadang. Asam lambung lah, yang penyakit ginjal lah, jantung lah. Banyak sekarang anak kecil masuk rumah sakit. Oke, kita mau lihat video ya. Kan dari tadi banyak ngomongnya, mana aku lihat video. Kakak mau tunjukin. Di Indonesia ada yang namanya rumah sakit jiwa. Tapi rumah sakit jiwa ini khusus untuk yang ketergantungan gadget. Ih, kaget gak? Ada rumah sakit jiwa khusus yang main HP berlebihan, main game berlebihan. Kakak mau putar. Jadi ini yang dibuat ini ada di Jawa Barat. Tapi bukan hanya di Jawa Barat, tapi rumah sakit ini juga ada di titik-titik di Indonesia. Banyak titik di Indonesia. Artinya bukan hanya satu rumah sakit, tapi ada berpuluh-puluh rumah sakit lainnya di Indonesia. Itu masih di Indonesia. Isinya ratusan anak yang main HP. Kenapa dia bisa masuk rumah sakit jiwa? Karena waktu handphonenya ditarik, dia langsung berontak.
Waktu handphonenya ditarik, dia langsung kayak orang kesurupan. Videonya nggak bisa. Kayak kakak langsung lanjut ke video yang contoh orang yang udah kecanduan gadget. Jangan sampai ada yang seperti ini. Ada yang udah pernah lihat belum? Ulang. Jadi mamanya nyuruh dia kerjain PR. Terus sampai nyuruh mamanya diam. На обмеження Сашко реагує протестом. Sampai berebut mau dimatikan komputer. Sampai bohong loh, kemarin aku kesetrum jangan cabut, padahal enggak. Nah, akhirnya dicabut sama mamanya. Nah, dia sampai maki mamanya. Mama mulai tahu main PR nih aku kerjain tapi sampai dimaki. Це нормальна реакція на спроби подолати залежність. Bumbunya di sampai dibuang-buang gitu. Матір не залишає спроб домовитися з сином. Трум покладено край. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Dia mana? Dia menangis. Gamenya nggak kelihatan. Paketnya habis. Tuh nggak bisa dibuka, nggak bisa dicari. Mama udah hapus. Lihat mukanya, ngeri banget nih. Tapi sampai ngomong I will find you and I will kill you. Dia ngancam mau bunuh mamanya. Terus semua barang dihancurin. Сашка починається ловка. Залишившись без комп'ютерних ігор, він відмовляє маму дозволити йому бодай телевізор. Пока у нас эту неделю компьютерного телефона не было. Sampai ditanganin sama papanya. Ngeri ya? Ngeri nggak? Itulah yang udah terjadi di Indonesia juga. Ini contoh di luar negeri. Artinya sudah seluruh dunia terkena dampak negatifnya. Itu tadi dia main game Dota. Dulu di Indonesia ada Dota. Sekarang kakak kurang tahu ada Dota atau enggak. Tapi dulu ada. Itu contoh yang biasanya masuk ke rumah sakit jiwa. Dan di Indonesia satu rumah sakit jiwa ada 100-an orang. Bayangin gimana ributnya di rumah sakit jiwa itu. Semua orang teriak-teriak kayak orang kerasukan setan. Gak pegang HP, gak main game. Padahal kayak biasa aja main game doang. Tapi seperti itu, bisa seperti itu. Nah itu contoh yang mental. Tahu mental? Tahu ya mental ya. Itu contoh yang kena di mental. Ini contoh yang di bagian kesehatan. Jadi yang tadi kan itu bukan di Indonesia. Nah kalau yang ini dia di Indonesia.
foto anakku juga hijau. Apa mainnya apa? Mobilnya sih asik. Rame tak? Ulang Ini ya. hijau. Nih. Seorang anak tampak bergerak tak terkontrol akibat saraf motorik yang terganggu. Apa mainnya apa? Lihat badannya. Asik. Rame tak? Tuh. Gimana badannya? Gerak-gerak sendiri ya. Lalu itu nggak digerakin. Dia bergerak sendiri. Kenapa? Saraf motoriknya udah rusak, udah nggak bisa lagi benar. Ngeri nggak? Padahal itu cuma karena main handphone. Sebegitu ngeri, kena ke semuanya. Main FF berjam-jam. Yuk, yang main FF 5 jam, 4 jam, ayo sadarlah. Karena bakal seberbahaya itu. Kita lanjut lagi. Satu video ini. Memakai gadget berlebihan bagi kesehatan kita. Apakah kalian sering menggunakan gadget? Kalau iya, seberapa seringkah kalian menatap layar gadget setiap harinya? Gadget itu banyak manfaatnya, tapi bisa membahayakan kesehatanmu juga loh. Apa saja yang termasuk gadget? Alat elektronik seperti smartphone, notebook, tablet, MP3 player, games konsol, TV, dan lain-lain. Banyaknya fasilitas gadget seperti games dan aplikasi yang menyenangkan, menonton video atau film, mencari informasi di internet, dan bermain di media sosial membuat kita semakin asik untuk menggunakannya. Bagaimana efek gadget bila digunakan secara berlebihan bagi kesehatan kita? Bahayakah? Efek cahaya dari layar gadget akan membuat mata kita lelah, pegal, merasa terbakar, gatal, pandangan menjadi kabur, gangguan waktu tidur, dan pusing. Menjadikan kita kurang aktivitas fisik dan beresiko mengalami obesitas atau kegemukan. Terlalu lama menggunakan gadget dengan posisi atau postur tubuh yang salah akan membuat nyeri leher, nyeri punggung, dan nyeri ibu jari. Radiasi gelombang elektromagnetiknya akan berdampak pada kerusakan DNA di otak seperti penyakit syaraf, kanker otak, hiperaktif, dan kurang konsentrasi. Selain itu, gadget akan membuat kita jadi ketergantungan, kurang bisa bergaul dengan orang lain, dan agresif. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Lalu, bagaimana cara mengurangi pemakaian gadget? Batasi waktu menatap layar. Untuk usia di bawah 2 tahun, tidak diperbolehkan memakai gadget. Usia 2 tahun sampai 5 tahun maksimal memakai gadget 1 jam sehari. Dan anak usia 6 sampai 18 tahun maksimal pemakaian gadget 2 jam sehari. Beri waktu istirahat di tengah-tengah bermain gadget. Misalnya setelah bermain gadget 30 menit, kemudian istirahat dulu 30 menit sebelum bermain gadget kembali. Jadwalkan waktu bebas gadget seperti waktu untuk makan bersama atau jalan-jalan dengan keluarga, dan juga tempat bebas gadget seperti tidak boleh ada gadget di kamar tidur. Beri jarak waktu antara tidur dan bermain gadget minimal 1 jam. Perbanyak aktivitas lainnya seperti membaca buku, bermain dengan teman-teman di luar, bersepeda, bermain bola, berenang, dan lain-lain. Lupakan gadgetmu, ayo main di luar. Semoga informasi ini bermanfaat. Oke. Kamu nanya. Sekarang kita masuk ke bertanya dulu. Yang mau perhatikan video ini pasti bisa jawab. Oke. Tadi katanya ada pembagian waktu untuk yang bisa main handphone. Dari umur berapa untuk dan sampai umur berapa jam? Ada yang bisa jawab? Pembagian waktu untuk main handphone. Tadi ada di video. Yang memperhatikan pasti bisa jawab. Ada bisa angkat tangan?
Yuk. Ayo. Iya, oke, yang paling belakang gimana? Untuk yang 2 tahun nggak boleh main HP. 0 sampai 2 tahun gak boleh main HP. Berapa tahun? 3 sampai 5 tahun. Nah, terus 6 sampai berapa? 6 sampai 18 2 jam. Oke, tepuk tangan dong buat temannya. Kita perhatikan. Nah, satu pertanyaan lagi. Yuk, satu pertanyaan lagi. Kalau kelamaan main HP, apa yang akan terjadi? Yuk, angkat tangan. Tadi dijelasin matanya gimana, kepalanya jadi gimana, lehernya jadi gimana. Tadi dijelasin semua. Jarinya jadi gimana? Angkat tangan, ayo yang bisa. 3 aja deh, 3 akibat dari kelamaan main HP.